puluhan ribu warga dari berbagai kabupaten kota di Sulawesi Selatan memadati kawasan rumah jabatan Gubernur Sulsel sejak Sabtu 18 Oktober. Mereka mengikuti kegiatan Jalan Sehat Anti Mager atau Malas Gerak dalam rangka peringatan 356 tahun Sulawesi Selatan. Antusiasme masyarakat terlihat luar biasa. Peserta berasal dari beragam latar belakang. Mulai dari aparatur sipil negara atau ASN lingkup Pemprov Sulsel, pelajar, pegawai swasta, hingga masyarakat umum. Kegiatan dimulai dengan titik start di depan rumah jabatan Gubernur Sulsel dan dibuka dan dilepas langsung oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati. Ribuan peserta menyusuri rute sepanjang jalan protokol sambil membawa semangat kampanye anti mager yang terus digelorakan Pemprov Sulsel. Beragam hadiah menarik disediakan untuk peserta, mulai dari rumah, paket umrah, sepeda motor, sepeda, televisi, kulkas, hingga mesin cuci. Pemenang utama hadiah rumah diraih oleh Suryani Lori, seorang ibu rumah tangga dari kota Makassar. Salah seorang peserta, Siti Aminah asal Makassar, mengaku senang bisa ikut serta bersama keluarganya. Sementara itu, Bahar, peserta asal Kabupaten Luwu, bahkan datang lebih awal demi ikut berpartisipasi. Bahar menilai kegiatan ini menjadi simbol persaudaraan dan kebersamaan masyarakat lintas daerah. Ia rela menempuh perjalanan jauh demi berpartisipasi karena ingin menjadi bagian dari semangat positif yang digalakkan. Kegiatan ini turut didukung oleh berbagai perangkat daerah Pemprov Sulsel seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, serta Dinas Perhubungan, yang memastikan jalannya acara berlangsung aman, tertib, dan sehat. Anti mager merupakan bagian dari kampanye Public Health Campaign atau promosi kesehatan masyarakat yang menekankan pentingnya aktivitas fisik teratur untuk menurunkan risiko penyakit tidak menular. Program ini sejalan dengan konsep Active Living Movement yang banyak diterapkan di berbagai negara sebagai strategi pembangunan kesehatan masyarakat. Di tengah hiruk-pikuk kemajuan zaman, potret memilukan kemiskinan ekstrim masih mengakar kuat di Dusun Sambonebone, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Sulsel. Di sana nampak seorang nenek renta bernama Saniba berumur 95 tahun, bersama putrinya Jumasia alias Cio yang berumur 65 tahun dan seorang cucunya, harus menjalani hari-hari di dalam gubuk tua yang ringkih, nyaris roboh dimakan usia. Nenek Saniba, yang telah melewati hampir 1 abad usianya, dipaksa berteduh di bawah atap yang lapuk dan dinding yang reyot. Kondisi rumah mereka jauh dari kata layak, menjadi ancaman nyata setiap kali hujan badai atau angin kencang menerpa. Di usia renta yang seharusnya menikmati ketenangan, Nenek Saniba dan Ibu Jumasia justru harus bergulat dengan kekhawatiran akan keselamatan diri mereka sendiri. Keterbatasan ekonomi membuat mereka tak mampu melakukan perbaikan sedikit pun. Kisah keluarga ini menunjukkan bagaimana Nenek Saniba, yang renta, dan Ibu Jumasia, putrinya, terpaksa menerima ancaman bahaya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Keterbatasan ini membuat mereka sangat rentan, baik dari segi kesehatan maupun keselamatan fisik. Keberadaan sang cucu di tengah kondisi memprihatinkan ini semakin memperkuat urgensi perlunya tindakan cepat dan nyata dari berbagai pihak. Saat ini, kisah Nenek Saniba telah menjadi perhatian serius di Kabupaten Jeneponto, memicu harapan besar agar uluran tangan kepedulian dapat segera mengubah gubuk tua yang rapuh itu menjadi hunian yang layak dan aman. Kondisi ini terekam dan disebarkan di media sosial, menjadi jeritan hati yang akhirnya didengar oleh aparat kepolisian resort atau Polres Jeneponto. Hanya dalam hitungan jam setelah video itu sampai ke meja pimpinan, Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan langsung memerintahkan tim untuk bergerak. Kapolsek Arungkeke, Ibtu Alimin, bersama personelnya segera melaksanakan bakti sosial atau baksos dan meninjau langsung lokasi. Awalnya, bantuan yang disalurkan adalah bahan makanan. Namun, momen paling mengharukan terjadi ketika keluarga tersebut menerima kejutan terbesar, janji rehabilitasi. Kapolres Jeneponto telah secara resmi merencanakan untuk melakukan renovasi total atau bedah rumah bagi hunian Jumasia dan Saniba. Rumah yang sebelumnya merupakan simbol perjuangan berat, kini akan diubah menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman. Aksi cepat tanggap yang lahir dari komitmen kemanusiaan Polri ini membuktikan bahwa kehadiran aparat tidak hanya terbatas pada penegakan hukum,
tetapi juga merangkul tugas sosial, mengubah kisah pilu menjadi babak baru penuh harapan bagi warga Jeneponto yang paling membutuhkan. Gubernur Sulawesi Barat atau Sulbar Suhardi Duka secara resmi meluncurkan maskot kejuaraan nasional atau Kejurnas Catur ke-50 dan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Percasi ke-45 yang digelar oleh Pemprov Percasi Sulbar tahun 2025. Maskot Kejurnas kali ini mengusung tema burung endemik Sulawesi, Ratu Malea, yang terinspirasi dari satwa khas burung maleo. Peluncuran berlangsung meriah dengan dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Ketua KONI Sulbar Syamsul Samad, PLH Sekprov Herdin Ismail, Ketua DPRD Sulbar Amelia Aras, Ketua DPRD Mamuju Tengah. Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka mengatakan olahraga catur bukan sekadar permainan strategi di atas papan, melainkan juga cerminan strategi dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengapresiasi keberanian Pemprov Percasi Sulbar menggelar Kejurnas di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, Pemprov Sulbar telah mengalokasikan anggaran melalui KONI Sulbar untuk mendukung kegiatan nasional tersebut. Namun ia berharap dukungan tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari pelaku usaha di daerah. Festival 8 bersama Musika Studio sukses menghadirkan musisi muda Indonesia Shakira Jasmine di panggung Indonesia Japan Day 2025 yang digelar oleh KBRI Tokyo pada 18-19 Oktober di Yoyogi Park, Tokyo, Jepang. Event tahunan yang mempertemukan warga Indonesia dan masyarakat Jepang itu menyedot ribuan pengunjung. Mereka menikmati suasana meriah yang diwarnai penampilan musik, tarian, dan kuliner khas Indonesia. Kehadiran Shakira Jasmine menjadi salah satu daya tarik dalam acara ini. Dengan gaya panggung yang energik dan interaktif, penyanyi muda tersebut sukses menghipnotis penonton dan membawa semangat musik Indonesia ke jantung ibu kota Jepang. Direktur PT Festival 8 Indonesia Wawan Setiawan mengatakan bahwa keikutsertaan Shakira Jasmine di ajang ini merupakan bagian dari langkah strategis Festival 8 dalam memperkuat eksistensi talenta Indonesia di tingkat global. Lebih lanjut, ia menyebut, keikutsertaan dalam Indonesia Japan Day ini juga menjadi proyek perdana Festival 8 yang menandai ekspansi perusahaan sebagai promotor musik dan event internasional. Festival 8 sendiri merupakan event kreatif besar yang lahir dari kota Makassar dan dikenal sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif, seni, budaya, dan musik. Melalui langkah ekspansi ini, Festival 8 bertekad mengibarkan bendera Indonesia di kancah internasional. Ia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus mendukung gerakan musik dan kreativitas anak muda agar dapat bersaing di tingkat global.